Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu evakuasi korban ambruknya pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Pasalnya, hingga memasuki hari keempat ini, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Zionis Israel menyerang dan menculik ratusan aktivis global Sumut Flotilla saat melakukan aksi kemanusiaan menuju Gaza. Halo, selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya bagaimana evakuasi puluhan santri yang diduga masih terjebak keruntuhan di Pondok Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Bagaimana peluang hidup korban yang masih tertimbun. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Nena Kita. Sejumlah lapak pedagang dan papan reklame di Depok, Jawa Barat rusak akibat hujan disertai angin kencang. Hujan disertai angin kencang yang melanda kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat membuat sejumlah lapak pedagang rusak. Hujan angin juga merobohkan papan reklame yang ada di Jalan Margonda Raya. Kondisi ini sempat membuat sejumlah orang yang tengah berteduh panik. Tak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kalau gerobak akhir pegangin ke jalan ya. Oh gitu ya. Satu unit minibus terbakar di depan Rumah Sakit Kencana Kota Serang, Banten. Dalam rekaman video amatir, tampak pemirsa detik-detik api membesar di bagian depan mobil. Peristiwa ini menyita perhatian warga sekitar. Pemilik mobil yang diketahui bernama Dayat berhasil menyelamatkan diri setelah melihat asap keluar dari kap mesin. Warga sekitar langsung bantu upaya pemadaman sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Pasca kebakaran itu, kendaraan minibus ini tampak rusak berat dan langsung dibawa oleh pemiliknya. Pertandingan sepak bola antar kampung di lereng Gunung Bromo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berakhir ricuh. Inilah pemirsa detik-detik kerusuhan supporter sepak bola Tarkam. Para supporter merangsek masuk ke dalam lapangan usai pertandingan selesai. Fasilitas turnamen menjadi sasaran amuk mulai dari gawang, jaring lapangan, jaring pembatas penonton hingga 3 tenda sponsor yang ikut dibakar. Tidak hanya itu, sejumlah stand pedagang di sekitar lokasi juga hancur akibat kerusuhan. Polisi telah turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat kerusuhan yang terjadi, turnamen sepak bola itu ditunda sementara oleh panitia hingga kondisi kembali kondusif. Persiapan nanti.
kita dari pihak keluarga sudah pasrah, sudah ikhlas, 3 hari menunggu gitu loh. Sedangkan tadi di tempat kejadian itu sudah bau seperti itu kan tadi, sampai bau nggak enak sudah gitu loh. Puluhan santri Pondok Pesantren Al-Khozi di Sidoarjo, Jawa Timur masih terjebak dalam reruntuhan. Dengan kondisi gelap, tubuh terhimpit, akses tertutup, tim SAR berjuang mengeluarkan para santri dengan berbagai cara. Ambruknya bangunan 3 lantai Pondok Pesantren Al-Khozi ini di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur menyisakan duka mendalam bagi semua pihak. Konstruksi bangunan yang kolaps dan reruntuhan berlapis membuat tim SAR gabungan mengerahkan segala daya upaya mencari jalan keluar agar santri terjebak bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. 72 jam waktu berharga dengan kehati-hatian supaya penyangga yang tersisa tidak ikut runtuh. Berkali-kali scanning untuk mengetahui respon dari para santri di dalam puing, tetapi hasilnya nihil. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas, dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Jika hasilnya nihil, bagaimana kondisi terakhir para santri yang terjebak saat ini? Seperti apa fokus evakuasi terhadap para korban melihat area bertumpuk puing tersebut? Tim TV One mengabarkan. Tim SAR gabungan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban ambruknya bangunan pesantren di Buduran, Jawa Timur. Pasalnya, hingga memasuki hari keempat, masih banyak santri yang dinyatakan hilang. Satu persatu para korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur dievakuasi. Tim SAR gabungan pun terus bekerja ekstra keras, berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi para korban. 103 orang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Kendati demikian, ada 5 orang yang dievakuasi dalam kondisi sudah tak bernyawa. Belum lagi, puluhan santri dikabarkan masih dinyatakan hilang, diduga masih terjebak reruntuhan bangunan. Meski hingga Kamis pagi, proses evakuasi masih dilakukan tanpa alat berat, namun tak menyurutkan usaha tim SAR gabungan yang bekerja siang dan malam. Belum dioperasikannya alat berat dalam proses pencarian korban hingga Kamis pagi, lantaran pertimbangan konstruksi bangunan yang tak stabil dan dikhawatirkan justru akan membahayakan. Namun, mulai Kamis siang, tim SAR gabungan akan berjibaku mengevakuasi korban dengan alat berat. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal ya, atau secara teknis nanti Pak Prejen menjelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan lokasi, tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu.
Tapi ini tetap hati-hati. Kini para wali santri hanya bisa pasrah menanti buah hati mereka ditemukan, kendati sudah tak bernyawa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Evakuasi dan penyelamatan korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo hingga kini masih terus dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Goldi Gumilang langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Goldi, informasi terbaru mengenai jalannya evakuasi, apakah sudah ada korban yang ditemukan dan juga dievakuasi di sana? Selamat malam, Vena Kintan dan juga pemirsa. Hari keempat pencarian korban reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Hari ini alat berat mulai digunakan untuk melakukan proses evakuasi para korban yang masih terjebak di reruntuhan. Kami informasikan bahwa hingga malam ini pukul 9 malam belum ditemukan korban lagi dalam reruntuhan, mengingat memang konstruksi bangunan sendiri memiliki konstruksi 4 lantai sehingga proses evakuasi memakan cukup waktu. Dan saat ini pemirsa di belakang kami bisa dilihat sama-sama, ini merupakan live streaming yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar keluarga korban bisa ikut sama-sama menyaksikan proses evakuasi yang berlangsung di tempat kejadian perkara. Dan saat ini dapat kami gambarkan ada satu kren yang difungsikan untuk mengangkut beberapa puing bangunan yang berserakan agar nanti bisa menjangkau lokasi korban yang masih berada di sana. Selain itu juga ada beberapa alat yang disiapkan seperti eskavator dan juga beberapa kren tambahan yang terlihat juga di CCTV yang telah dipasang. Selain itu juga sudah disiapkan mobil ambulans yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut para korban, baik selamat maupun baik yang dalam kondisi meninggal dunia, ke beberapa rumah sakit di sekitar wilayah Sidoarjo seperti di RSUD Sidoarjo dan RS Siti Hajar. Kami juga pantau tadi siang setelah dilakukan diskusi antara tim SAR, kemudian Menteri PMK dan juga Forkoprim Jawa Timur, kemudian dipastikan ataupun diputuskan untuk melakukan evakuasi menggunakan alat berat. Tentu ini juga menimbang resiko yang bakal terjadi, dan ini tentu tim SAR yang bertugas ini melakukan dengan cara hati-hati supaya jika nanti kalaupun masih ada korban yang reruntuhan ini dapat diselamatkan dengan baik. Sementara itu juga tadi dari Atmo Bidokes Polda Jawa Timur juga telah mengambil sampel sejumlah keluarga korban yang sanak keluarganya belum ditemukan, supaya nanti ketika evakuasi berhasil dilaksanakan langsung bisa diidentifikasi pemirsa. Mengingat data yang kami pantau barusan tadi, ini masih ada 58 korban dalam daftar pencarian. Dijelaskan pula bahwa proses evakuasi ini akan dilakukan dengan tahap pembersihan dulu di bagian atas puing-puing, mengingat lokasi kejadian atau lokasi yang diperkirakan banyak terdapat korban ini di lantai pertama pemirsa. Dan untuk rubuhnya ini sendiri adalah 4 lantai, sehingga yang dibersihkan puing-puing dari lantai 2 dan juga dari lantai 3. Sejauh ini pemirsa, keluarga korban masih terus menunggu supaya proses evakuasi dapat berjalan dengan secepatnya dan juga dapat berjalan dengan baik, supaya mereka segera dapat menemukan keluarganya dan juga dapat mendapatkan informasi terbaru. Selain itu juga pasokan logistik untuk para keluarga korban di sini juga silih berganti terpenuhi. Di belakang kami ini merupakan posko logistik yang dimana setiap hari memproduksi makanan. Sementara untuk beberapa posko lainnya seperti posko pendataan, kemudian di sini juga ada posko Basarnas dan juga posko BPBD. Kami ceritakan sedikit terkait dengan kegiatan hari ini, bahwa proses evakuasi dimulai sekitar pukul 11.30 tadi dilakukan hingga sekitar pukul 5:30, kemudian sempat berhenti ketika azan maghrib, kemudian dilanjutkan sampai malam ini pemirsa. Dan di belakang ini bisa pemirsa saksikan bersama-sama bahwa keluarga korban juga ikut sama-sama menyaksikan. Kalau saya pantau langsung ya pemirsa, ini sebagian besar yang puing-puing bagian atas seperti bambu dan lain sebagainya sudah diangkut, sehingga tinggal bagian-bagian yang besar yang membutuhkan
disiapkan untuk dikren dan juga diangkut. Di depan dari lokasi kejadian ini juga disediakan beberapa truk untuk mengangkut puing-puing bangunan tersebut. Sementara itu juga terkait dengan data pemirsa, sejauh ini masih sama dengan data kemarin yang telah berhasil dievakuasi ataupun terdata berjumlah 108 korban dengan rincian 5 korban meninggal dunia dan beberapa korban masih dirawat di beberapa rumah sakit, baik yang mengalami luka ringan maupun yang mengalami luka berat. Sementara orang ataupun korban dalam pencarian berjumlah 58 orang. Kami sampaikan tadi juga ada beberapa pejabat publik yang hadir seperti Menko PMK dan juga ada Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau lebih akrab disapa Caimin. Tadi dalam preskon ataupun doorstop yang kita lakukan dengan Caimin, ia menegaskan bahwa akan diadakan rapat dengan beberapa menteri terkait ataupun dari otoritas terkait tentang mengevaluasi kejadian ini, mengingat bangunan-bangunan di pondok pesantren nantinya akan dilakukan ataupun direkomendasikan untuk dibantu dalam perihal tenaga teknis supaya dalam proses pembangunan ini dapat berjalan dengan SOP yang baik supaya kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terulang kembali. Tentu ini menjadi kejadian yang menjadi perhatian publik dan sampai malam ini kita akan terus mengabarkan update terbaru. Dan nantinya kalaupun puing-puing yang sudah berhasil dibersihkan menyeluruh, Vena dan juga pemirsa akan segera dievakuasi ke rumah sakit dan bisa diidentifikasi. Sementara itu, evakuasi yang bisa kami gambarkan dan kami jelaskan dan juga data-data terbaru yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke Vena di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Suasana haru dan tangis terjadi di posko BNPB Ponpes Al-Khozidi Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Para wali santri menangis usai mendengar kabar bahwa evakuasi korban runtuhan pondok pesantren akan dilanjutkan menggunakan alat berat. Keputusan tersebut diambil setelah tim gabungan menyampaikan dalam rapat tertutup bersama dengan perwakilan wali santri. Dalam rapat dijelaskan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di lokasi reruntuhan. Hal ini menyusul ditemukannya 8 korban pada Rabu malam, terdiri 5 selamat dan 2 meninggal dunia. Meski demikian, petugas terus berupaya untuk melakukan pembongkaran secara hati-hati dan terukur. Proses evakuasi menggunakan alat berat diutamakan untuk mengangkat beton dan material besar dari bangunan yang roboh. Hingga saat ini, para orang tua dan keluarga santri masih bertahan di posko. Mereka terus memantau dan mengikuti proses pencarian dan pembongkaran material. Keluarga korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozidi Sidoarjo, Jawa Timur mendatangi 3 rumah sakit rujukan untuk mencari keberadaan santri selamat. Kakek asal Surabaya ini harus keliling 3 rumah sakit untuk mencari cucunya yang merupakan santri Ponpes Al-Khozidi. Di RSUD Notopuro, sang kakek mencari kepastian. Pasalnya dalam daftar korban di RSUD Notopuro, korban atas nama Muhammad Azam Habibi dinyatakan pulang. Namun di lokasi kejadian, nama Muhammad Azam Habibi tercatat dalam pencarian. Sang kakek makin bingung. Selain sampai hari keempat ini, sang cucu belum juga pulang ke rumah. Bahkan di lokasi kejadian, nama Muhammad Azam Habibi tercatat belum ditemukan. Setelah mendapat penjelasan dari rumah sakit, ternyata nama Azam yang dipulangkan tersebut merupakan nama Azam lain dan bukan cucunya. Hingga siang ini, RSUD Notopuro masih merawat 13 korban dengan luka bervariasi. Meski demikian, kondisi korban saat ini sudah mulai membaik meski masih mengalami trauma atas kejadian tersebut.
3 dari 4 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozi di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur diserahkan tim DVI Polda Jawa Timur kepada pihak keluarga pada Kamis dini hari. 1 jenazah korban yang belum teridentifikasi masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Setelah melalui proses identifikasi yang dilakukan tim DVI Polda Jawa Timur, 3 dari 4 jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozi Buduran Sidoarjo akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah terakhir yang diserahkan teridentifikasi sebagai Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas, 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya, yang diserahkan langsung Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing didampingi Ketua Tim DVI Polda Jawa Timur AKBP Adam Bimantoro. Sementara 1 jenazah lainnya masih berada di ruang jenazah untuk menunggu proses identifikasi. Berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 jenazah. 4 jenazah yang ditemukan pada hari Senin 29 September 2025 sampai dengan Rabu 01 Oktober 2025. Jadi saya ulangi, sampai hari ini kita bisa mengidentifikasi 4. Ada 1 jenazah yang belum bisa kita identifikasi. Kami mohon waktu untuk melengkapi data. 5 dari jenazah yang diterima, 4 diantaranya sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, sedangkan 1 jenazah lainnya masih dalam proses pencocokan data. Identitas korban meninggal yang sudah diidentifikasi adalah Maulana Alvan Ibrahim, Muhammad Masudulat, Muhammad Soleh, dan yang terakhir Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau posmortem Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur Hovifah melihat langsung petugas tim DVI Polda Jatim untuk mengidentifikasi korban sebelum jenazah diserahkan ke keluarga. Gubernur Hovifah juga melihat kondisi tempat penanganan ruang jenazah. Selain itu, DVI Polda Jatim juga menyiapkan mobil pendingin jenazah untuk penanganannya. Bila overload, tim sudah menyiapkan tempat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim dan Rumah Sakit Pusdik Sabara Porong. Sebelumnya, Hovifah menjenguk 3 korban reruntuhan musola di Pondok Al-Khozi Buduran Sidoarjo yang kini kondisinya membaik. Ibu, ya. Ini loh, kita ada di postpartum. Kalau kemarin itu ada antemortem yang ada di pondok ya, di postpartum ini yang disiapkan di Siti Hajar. Jadi saya sebetulnya ingin melakukan monitoring kesiapsiagaan semua layanan kita. Jadi yang ada di sini ada tim DVI, tim Inavis, mereka masih membutuhkan mobil cold storage. Jadi bagus kita komunikasikan, kita koordinasikan agar semua bisa berjalan lancar. Ya kawan-kawan ya. Iya. Bu, ada pesan Bu? Oh baik, yang 3 itu 2 insya Allah sudah bisa KRS hari ini. KRS itu pulang, sudah bisa pulang hari ini 2. Yang 1 masih di dalam proses perawatan dokter karena post operasi ya kawan-kawan. Lalu bagaimana kondisi korban ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozi di Sidoarjo, Jawa Timur? Kami sudah terhubung bersama rekan kami Humaydi yang akan melaporkan dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Humaydi, bagaimana kondisi para korban yang dirawat di sana? Ya, Vena, saat ini saya berada di depan kamar jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, di mana jumlah total korban yang masuk di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo berjumlah 52 orang dan terkonfirmasi terakhir tinggal 3 orang, Vena. Namun dari 2 orang ini bisa
dipulangkan besok, tinggal 1 orang yang dalam proses penyembuhan. Begitu, Vena. Oke, saat ini juga bagaimana kemudian korban-korban yang berada di sana, apakah sudah teridentifikasi, Humaydi? Ya, dari total 2 jenazah kemarin sore hingga malam yang datang di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo ini sudah teridentifikasi, Vena, di mana yang pertama atas nama Raffi Catur Octavia Pamungkas, 17 tahun, bertempat tinggal di Putra Jaya, Sawahan, Surabaya. Dan jenazah yang terakhir yang datang pada malam hari sudah teridentifikasi atas nama Muhammad Agus Ubaidillah, Jalan Gersikan, Gadukan, Moro Kembangan, Surabaya. Dan dapat saya laporkan juga, Vena, di sini ada postmortem DPI Polda Jatim. Mereka tadi sejak pukul 9 sudah bersiap-siap untuk memindahkan barangnya ke Polda Jatim. Sehingga untuk petugas yang melakukan postmortem di Rumah Sakit Siti Hajar ini dipindah semuanya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Begitu, Vena. Humaydi, tadi Anda mengatakan bahwa korban ataupun jenazah yang sudah dibawa di sana ini sudah teridentifikasi. Apakah pihak keluarga juga sudah mengunjungi rumah sakit untuk kemudian mengurus ataupun mengambil jenazah dari rumah sakit? Ya, Vena, pada Kamis dini hari, di mana 2 jenazah sudah diambil keluarga dan dibawa pulang ke tempat asal. Dan dapat saya laporkan juga kondisi 1 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini rencananya besok akan juga dipulangkan, begitu, Ben. Oke, baik. Ini merupakan rumah sakit, salah satu rumah sakit di mana kemudian merawat dan juga menampung korban-korban. Adakah kemudian rumah sakit lain yang menampung korban-korban? Jumlahnya ini ada berapa, Humaydi? Ya, dari total jumlah keseluruhan ada 2 rumah sakit yang dipergunakan untuk evakuasi korban leruntuhan musola Pondok Al-Khazini Buduran Sidoarjo, di mana rumah sakit tersebut salah satunya Siti Hajar dan rumah sakit RS Notopuro Sidoarjo. Untuk data yang dari RS Notopuro ada total 45 pasien yang dibawa ke rumah sakit, 30 orang pulang dan 13 masih dirawat di rumah sakit. Untuk 2 orang yang sempat dibawa ke rumah sakit Notopuro dan meninggal sekarang sudah dipulangkan, begitu, Vena. Oke, bagaimana dengan korban yang ditangani di Rumah Sakit Notopuro? Apa kemudian keluhan ataupun sakit yang dialami oleh para korban ini? Ya, Vena, dapat saya laporkan juga kebanyakan mereka yang dirawat di Rumah Sakit Notopuro mengalami patah tulang dan beberapa yang tulangnya agak serius dalam pengobatan. Dan dapat saya sampaikan juga ada beberapa pasien dari 13 orang ini rencananya dalam beberapa hari ke depan juga akan pulang. Begitu, Vena. Oke, baik. Terima kasih Humaydi atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, tim penyelamat gabungan Basarnas terus melakukan evakuasi santri korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Keluarga korban berharap pencarian pada hari ini membuahkan hasil dan diperkirakan ada puluhan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan. Salah satu wali santri asal Palopo, Sulawesi Selatan terus berupaya mencari anaknya atas nama Aldi, 16 tahun, yang masih belum ditemukan keberadaannya. Usai kabar bangunan musola ambruk, pihak keluarga sempat berupaya menghubungi sang anak, namun tidak mendapat respon. Sehingga mengutus salah satu anggota keluarga untuk mendatangi Ponpes Al-Khozini untuk mencari keberadaan Aldi. Pihak keluarga juga sudah mengecek ke rumah sakit, namun keluarga tidak menemukan keberadaan Aldi. Itu ada Aldi, tapi saya sudah cek di sana. Bukan itu. Bukan ya. Sudah dicek di rumah sakit, Pak? Nggak ada tapi ya? Bukan. Nggak ada. Belum tahu dari kabarnya. Aldi ini dari mana, Pak? Dari Sulawesi. Sulawesi ya, Palopo ya. Pihak keluarga santri Al-Khozini hingga saat ini masih bertahan di sekitar lokasi kejadian dan berharap anak-anak mereka yang diduga masih tertimbun di reruntuhan bangunan musola tersebut bisa segera ditemukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Puluhan santri diduga masih terjebak di bawah reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Proses evakuasi mulai dilakukan menggunakan alat berat setelah tim SAR gabungan mendeteksi tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan. Evakuasi puluhan santri yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk mulai menggunakan alat berat. Sebelum operasi pencarian menggunakan alat berat dilakukan, tim SAR gabungan telah melakukan serangkaian asesmen dan berdialog dengan keluarga korban. Hasil asesmen yang dilakukan dengan berbagai macam metode secara berulang kali mendeteksi tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan. 5 unit alat berat jenis crane dikerahkan untuk mengangkat puing-puing bangunan. Puing-puing bangunan akan diangkat satu persatu untuk menemukan korban. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton maka akan dilakukan proses cutting. Sebelumnya, gedung 3 lantai Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk saat ratusan santri sedang melaksanakan sholat asar berjamaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan. Selama 3 hari pencarian hingga Rabu malam, 108 orang berhasil dievakuasi, 5 diantaranya meninggal dunia, sementara 103 orang selamat namun mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Evakuasi dan penyelamatan korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo hingga kini masih terus dilakukan. Informasi terbaru pemirsa, kita akan update kembali bersama rekan kami Goldi Gumilang langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat malam Goldi, bagaimana informasi terbaru mengenai proses evakuasi bersama dengan tim SAR di sana? Selamat malam Vena Kinta dan juga pemirsa, update hari keempat proses pencarian ataupun evakuasi korban yang masih tertimbun di reruntuhan gedung musola lantai 3 di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini tim SAR gabungan masih berjibaku
untuk berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan korban yang masih di reruntuhan. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, di samping kami telah bergabung dengan Bapak Nanang Sigit selaku Kepala Basarnas Kota Surabaya. Pak Nanang, bisa diceritakan update hari ini proses pencarian seperti apa, Pak? Ya, untuk hari ini dari tadi pagi setelah melaksanakan asesmen terhadap lokasi kejadian ataupun terhadap kondisi di reruntuhan tersebut, dan dari hasil asesmen tadi ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan, sehingga kemudian beralih dari pencarian tanpa menggunakan alat berat kemudian ke penggunaan alat berat. Nah, dari tadi jam 10 jam 10 kita sudah menggunakan pencarian menggunakan alat berat dengan membongkar material-material bangunan yang ada menggunakan kren. Baik. Ya. Oke, Pak, bisa diceritakan untuk sampai di pukul 10 ini ya Pak ya, apakah ada penambahan jumlah korban yang berhasil dievakuasi atau belum, atau seperti apa Pak? Ya, untuk sampai dengan saat ini penemuan korban masih belum ada ya, masih belum ada, karena memang dalam proses untuk pengambilan material-material, dan saat ini masih dari posisi atas. Sementara untuk korban sendiri kita ketahui bahwa mereka sedang sholat di lantai 1 ya. Oke, baik. Pak, mengingat ini kan dilakukan proses pembersihan, sehingga rencana yang akan dilakukan dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan untuk malam ini dan juga untuk keesokan harian apa Pak? Ya, untuk dari tim rescue-nya sendiri, tim SAR-nya sendiri, kan ini dilaksanakan pembersihan ataupun pembongkaran botonan-botonan yang ada. Jika kemudian ada korban yang memang ditemukan muncul di situ, itu kemudian dari tim rescue itu akan melaksanakan evakuasi. Jadi pembongkarannya itu, kerennya itu dihentikan dulu sementara, kemudian dari tim melaksanakan mengevakuasi korban tersebut. Baik. Begitu juga jika memang ada 2, ya tentunya 2 tim akan masuk untuk pelaksanaan evakuasi. Dan begitu seterusnya. Oke, siap. Kita doakan proses evakuasi pada malam hari ini berjalan lancar dan seluruh korban yang masih tertimbun bisa segera dievakuasi Pak Nanang. Ya. Terima kasih banyak Kepala Basarnas Kota Surabaya Nanang Sigit. Itu tadi pemirsa data yang bisa kami sampaikan. Sejauh ini terkonfirmasi bahwa korban yang sudah terevakuasi 108 dengan rincian 5 meninggal dunia. Sementara puluhan masih di reruntuhan. Sementara itu, Vena Kintan, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemirsa, laporan Goldi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Utama. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar hari ini bersama dengan Haidar Fasyal. Kami dari program Kabar Utama pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi,